Let us bow our heads in prayer. I'd like to give a short prayer before we begin. Mari kita sama-sama berdoa. Our Heavenly Father, we invite your presence to be with us. Bapa dalam surga, kami mengundang hadirat-Mu untuk bersama dengan kami pada saat ini. We pray that the topic today may be a blessing. Kami berdoa agar topik pada hari ini bisa menjadi berkat. Help us to understand more what it means to live in Christ. Buatlah kami mengerti ya Bapa, apa artinya untuk berdiam dalam Tuhan Yesus. In Jesus' name we pray. Amen. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Very good. Let me share my screen. Okay. Can you see it? Yes. Okay, very good. Today we're going to look at the three laws in Romans chapter 7 and chapter 8. Jadi hari ini kita akan melihat 3 hukum di dalam Roma 7 dan 8. Maybe you have studied this already, but we want to connect it with the spirit-filled life of chapter 8. Jadi mungkin saudara-saudara sudah mempelajari tentang ini, tapi kita mau lebih menggali dalam lagi yang berhubungan dengan pasal yang ke-8. Sometimes there's a lot of discussion concerning the two laws in Galatians. What is Paul talking about? Beberapa kali banyak pemikiran tentang di buku Galatia tentang apa yang Paulus sedang bicarakan. But for me, Paul in Romans 7 and 8 makes it very clear what he's speaking about. Tetapi menurut saya Paulus dalam Roma 7 dan 8 berkata dengan sangat jelas apa yang dia ingin sampaikan. A lot of people do not understand the relationship between law and grace. Banyak umat Tuhan saat ini tidak mengerti perbedaan dari hukum dan juga kasih karunia. We hear a lot of people in Christianity today saying, we are not under the law, we are under grace. Banyak umat Kristen sekarang ini berkata bahwa kita bukan ada di bawah hukum, tetapi ada di bawah kasih karunia. So we want to study this and see what the Bible says. Jadi kita mau belajar tentang ini dan mari kita lihat apa yang Alkitab katakan. The whole Bible has one purpose. Seluruh Alkitab itu mempunyai satu tujuan. It is God's attempt to bring back man in fellowship with himself. Adalah tugas Tuhan Yesus untuk membawa orang-orang yang berdosa kepada persekutuan dengan dirinya sendiri. And for that, man must overcome sin and have faith in Christ. Dan karena itu manusia atau umat Tuhan harus menaklukkan dosa yang ada pada dirinya sendiri. Sister, read 1 John 2, 1 and 2, please. Oke. Mari kita baca 1 Yohanes 2 ayat 1 dan 2. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa, namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Very good. So the reason why John is writing is that we could stop sinning. Jadi alasan untuk Yohanes menulis ayat ini adalah supaya kita berhenti berdosa. But if we sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ the righteous. Tetapi
jikalau kita berdosa, kita mempunyai seorang pengantara kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus. We know that the word advocate there is the same word parakletos or comforter. Kita tahu kata advocate atau kata pengantara pada ayat ini adalah dalam bahasa Ibrani-nya artinya adalah parakletos. So Jesus is the comforter. Jadi Tuhan Yesus adalah parakletos itu atau adalah yang penghibur. Read now 1 John 3:4-6, please. Oke, sekarang kita akan baca 1 Yohanes 3 ayat 4-6. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Karena itu, setiap orang yang tetap berada dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. So sin is our problem. Jadi dosa itu adalah permasalahan kita. And the Bible is very clear. Sin is the transgression of the law. Dan Alkitab sangat jelas mengatakan bahwa dosa adalah pelanggaran hukum Allah. And we see here that Jesus was manifested not to take away the law, but to take away our sins. Dan di sini Tuhan Yesus dinyatakan bahwa Tuhan Yesus bukan untuk mengambil hukum, tetapi Dia datang untuk mengambil dosa. And if we abide in Christ, we will not sin. Dan jikalau kita berdiam di dalam Tuhan Yesus, kita tidak akan berdosa. So 1 John 3:4, 5, and 6 is the summary of what we want to study today. Jadi 1 Yohanes 3 ayat 4-6 adalah ringkasan dari apa yang kita akan pelajari dalam hari ini. So let's keep those three things in mind. Sin is a transgression of the law. Jadi coba kita ingat 3 hal ini dalam pikiran kita. Hukum adalah pelanggaran dosa. Jesus was manifested to take away our sin. Tuhan Yesus dinyatakan untuk mengambil dosa kita. And if we abide in him, we will not sin. Dan jikalau kita berdiam di dalam Tuhan Yesus, kita tidak akan berdosa. We're going to begin our study in Romans chapter 7. Kita akan mulai pelajaran kita hari ini dalam Roma pasal yang ke-7. Read, please, sister, verse 1-3. Mari kita baca ayat yang pertama sampai yang ketiga. Apakah kamu tidak tahu, saudara-saudara, sebab aku berbicara kepada mereka yang mengetahui hukum, bahwa hukum berkuasa atas seseorang selama orang itu hidup? Sebab seorang istri terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya itu hidup. Akan tetapi apabila suaminya itu mati, bebaslah ia dari hukum yang mengikatnya kepada suaminya itu. Jadi selama suaminya hidup, ia dianggap berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Tetapi jika suaminya telah mati, ia bebas dari hukum, sehingga ia bukanlah berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Thank you. So Paul here gives a scenario. And by the way, the verse right before this, Romans 6:23, says that the wages of sin is death. So if we sin, we have to die. Jadi di ayat yang di pasal sebelumnya pada Roma 6 ayat 23 mengatakan bahwa upah dari dosa adalah kematian. Jadi kalau kita berdosa artinya kita harus mati. Jadi Paulus di sini memberikan sebuah skenario. Okay, so Paul says here, if a woman is married to a man, she is bound by a law that says she has to stay with him forever. Jadi di hukumnya di pasal yang 7 ini adalah jika seorang wanita
menikah dengan seorang pria, dia terikat dengan hukum itu. Well, until he dies. And if the man dies, she is free from the law. Dan terikat hukumnya itu sampai suaminya itu mati. Dan kalau suaminya sudah mati, dia tidak terikat lagi dengan hukum itu. So Paul uses that as an example to say we are become dead to the law by the body of Christ, that we should be married to Christ. Jadi di sini Paulus mengatakan bahwa kita juga mati untuk hukum Taurat itu oleh tubuh Kristus, dan supaya kita bisa menjadi bagian atau kita bisa menjadi milik dari Tuhan Yesus. So some misinterpret this verse to say we are dead to the law. We don't have to keep it. Beberapa orang mendapatkan arti yang salah tentang ayat ini. Mereka mengerti bahwa kita harus mati terhadap hukum tersebut supaya kita dapat memeliharanya. But Paul explains himself in verse 5 a little bit more, and then afterwards we will understand it better. In verse 5 it says, you can read it. Oke. Dan Paulus menjelaskan lebih banyak lagi pada ayat yang kelima, dan setelah kita baca ayat yang kelima, kita dapat memahaminya. Ayat yang kelima, sebab waktu itu kita masih hidup di dalam daging, hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat, bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita, agar kita berbuah bagi maut. Very good. So, the motions of sins, which were by the law, brought fruit unto death. Jadi, rangsangan dari hukum Taurat itu adalah rangsangan dari hukum Taurat itu bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita, dan itu membuahkan maut. Very good. So what does that mean? Jadi apa arti dari ayat ini? Motions of sin which were by the law. In other words, when I come to know God's law, suddenly I'm a sinner. Jadi hawa nafsu dosa itu adalah ketika kita datang kepada hukum Tuhan, kita mengetahui bahwa kita adalah seorang yang berdosa. And I realized that there is a law forcing me to sin. Dan saya menyadari bahwa ada hukum yang memaksa saya untuk berdosa. This law that binds the woman to the husband, it's a driving force. It's powerful. Dan hukum ini adalah yang mengikat wanita dengan pria yang dinikahinya, dan itu adalah seperti ada kuasa dalam hukum tersebut, bahwa mereka terikat dalam hukum tersebut. The motions of sin in my flesh, when I read God's law, I realize I am bound to them. Hawa nafsu dosa, walaupun kita hidup saat ini dalam daging, kita dapat menyadari bahwa itu terikat dengan hukum keberdosaan. Paul says, now that we know Christ, we are delivered from the law, being dead to that power that was holding us down. Dan di sini Paulus mengatakan bahwa ketika kita menyadari akan dosa dan hukum tersebut, kita mati terhadap hukum tersebut, dan kuasa yang kuat itu dapat dimatikan. It doesn't mean we are freed from keeping God's law. Bukan artinya bahwa kita dibebaskan dari menuruti hukum Tuhan. But we are freed from the condemnation that the law showed us. It condemned me. Tetapi kita bebas dari tuntutan
hukum yang menyalahi kita dan kita bebas dari tuntutan tersebut. And Paul, thinking ahead, Dan Paulus berpikir lebih maju lagi, understood that maybe some would misunderstand what he was trying to say. Paulus mengerti bahwa mungkin akan ada yang salah mengerti akan apa yang dia ingin sampaikan. And he asked the question in verse 7, what shall we say? Is the law sin? God forbid, the law is not sin. Jadi dia jelaskan dalam Roma 7 ayat 7, jika demikian apakah yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-sekali tidak. So when the law tells me my sin, then I find myself a sinner. Jadi ketika hukum itu memberitahu kepada kita bahwa itu adalah dosa, dan di situ kita dapat mengerti bahwa kita adalah pendosa. And in verse 10, it says 10, 11, and 12. Read it, please. Dan di Roma 7 ayat 10 sampai 12, sebaliknya aku mati dan perintah yang seharusnya membawa kepada hidup ternyata bagiku justru membawa kepada kematian. Sebab dalam perintah itu dosa mendapat kesempatan untuk menipu aku dan oleh perintah itu ia membunuh aku. Jadi hukum Taurat adalah kudus dan perintah itu juga adalah kudus, benar, dan baik. So Paul is here describing the whole human condition. Jadi Paulus di sini sedang menjelaskan seluruh kondisi dari umat manusia. When we are born as sinners. Ketika kita lahir sebagai seorang pendosa. We have this pull, this force to sin. Kita memiliki satu tarikan atau paksaan untuk berdosa. But without God's law to condemn us, we don't even know our true condition. Tetapi tanpa hukum Tuhan yang menyalahi kita, kita tidak tahu bahwa kita adalah seorang yang berdosa. And so we come in contact with God's law, and Paul says in verse 11 that sin deceived him and it slew him, killed him. Dan kita baca di ayat yang 11, dosa mendapat kesempatan untuk menipu aku dan oleh perintah itu ia membunuh aku. So here we find the purpose of God's law. Jadi di sini kita mendapatkan tujuan dari hukum Tuhan itu. It is to show me my sin. Itu adalah untuk menunjukkan kepada kita dosa kita sendiri. And if I am found a sinner, the law condemns me to death. Dan kalau kita ditemui ada dosa, dan hukum itu akan menyatakan bahwa kita adalah seorang yang berdosa. So the law is holy and just and good. Jadi hukum itu adalah suci, benar, dan baik. So Paul here understands something. Jadi di sini Paulus mengerti tentang sesuatu. God's law is powerless to save me. Hukum Tuhan itu tidak ada kuasanya untuk menyelamatkan saya. It shows me my sin. Itu menunjukkan kepada saya dosa. But I am bound by the power of sin in my flesh. Tetapi saya terikat dengan kuasa dosa yang ada di dalam daging saya.
So he asked the question. Verse 13, was then that which is good, the law is holy, just, and good, was that made death to me? Does the law itself kill me? Jadi Paulus bertanya di dalam ayat yang 13, jika demikian, adakah yang baik itu menjadi kematian bagiku? Apakah hukum itu baik untukku? God forbid. Sekali-sekali tidak. Sin, that it may appear sin. Dosa itu akan dinyatakan sebagai dosa. Work it death in me by that which is good, the law. So the law and sin in me is death. Maka dosa mempergunakan yang baik untuk mendatangkan kematian bagiku. Jadi, dosa itu ketika bekerja dalam kita adalah kematian. Very good. So we have a serious situation. Jadi kita mempunyai situasi yang sangat serius di sini. We are carnal, we are sold under sin. Kita itu bersifat daging dan terjual di bawah kuasa dosa. We find something that is holy and just and good, but it doesn't help me. I'm going to die anyhow. Jadi kita menemukan hukum itu sebagai hukum yang suci, yang adil, dan yang baik, tetapi saat kita melihatnya, kita juga akan mati. Jadi apa gunanya? So Paul identifies this as a law. And here in verse 21, we have the first law in Romans chapter 7. Jadi Paulus menyatakan ini sebagai sebuah hukum, dan dia menjelaskan lebih jelas lagi pada ayat yang ke-24. Demikianlah aku dapati hukum ini, jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Very good. So the first law is that when I want to do good, evil is present with me. I am bound by a law that I will sin. I will sin. I cannot overcome. Jadi hukum yang pertama, ketika ada hukum itu dan ketika saya mau berbuat baik, yang muncul justru adalah kejahatan. Dan artinya bahwa kita itu terikat dengan kejahatan tersebut, atau kita itu terikat dengan kuasa dosa yang ada dalam diri kita. In verse 23, Paul calls this the law of sin. Dalam ayat yang ke-23, Paulus mengatakan bahwa itu adalah hukum dari dosa. So the law of sin is at war with the law of God that I have come to know. Hukum dosa itu ada menjadi atau membuat sebuah peperangan kepada hukum Bapa yang kita baru saja tahu. So we have two laws, the law of God and the law of sin. Jadi kita memiliki dua hukum, yang pertama adalah hukum Allah dan yang kedua adalah hukum dosa. You see, when Paul speaks about law, when he uses the word law, he's talking about a driving force. Jadi kita lihat di sini bagaimana Paulus menjelaskan kalau dia melihat sebuah hukum, itu dia melihat seperti sebuah paksaan atau tarikan yang ada di dalamnya. So you have the law of sin that we are born with. Jadi kita memiliki hukum dosa yang kita sudah terlahirkan dengan itu. It's a driving force to sin. We will sin. It's a law. Dan hukumnya adalah kita akan berdosa karena ada sebuah tarikan untuk kita berdosa. So in the parable at the beginning, the woman is married to a man
In other words, she's married to the law of sin in her members. Jadi pada perumpamaan di awal tadi, ketika seorang wanita menikahi seorang pria, dia itu terikat dengan hukum, dan ketika seorang wanita itu menikahi pria tersebut, dia terikat dengan hukum dosa. And for her to marry another man, Jesus, the first man, the law of sin, must die. Dan untuk agar supaya wanita itu dapat menikahi Tuhan Yesus, hukum dosa itu harus dimatikan. Okay. So now we go on to look at the solution. Jadi sekarang mari kita lihat solusinya. So we have the law of sin and we have the law of God. Jadi kita mempunyai hukum dosa dan kita memiliki hukum Tuhan. But there's still no solution for me. It just makes things worse. Tetapi tidak ada solusinya, itu hanya membuat lebih parah lagi. Now, in chapter 8 and verse 1, Paul writes, "There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit." Mari kita baca di Roma 8 ayat 1, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. So, in verse 2, Paul introduces the third law. Jadi di dalam ayat yang kedua, Paulus menjelaskan tentang hukum yang kedua. For the law of the Spirit of life in Jesus Christ had made me free from the law of sin and death. Ayat yang kedua, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Very good. So we have the law of sin. Jadi kita memiliki hukum dosa, We have the law of God. kita memiliki hukum Bapa, And then we have the law of the Spirit of life in Jesus Christ. dan yang ketiga kita memiliki hukum Roh kehidupan Kristus Yesus. And we see that the law of the Spirit of life in Jesus Christ makes us free, not from keeping God's law, but from the law of sin and death. Dan di sini dijelaskan bahwa hukum dari Roh kehidupan Kristus Yesus membuat kita bebas dari hukum dosa, bukan dari dosanya. The law of sin and death is not the law of God. Hukum dosa itu bukanlah hukum Bapa. The law of sin and death is the driving force in my life that forces me to sin. Hukum dosa itu adalah tenaga pendorong yang membuat saya untuk berdosa. And Paul understands that this law must be broken. Dan Paulus itu mengerti bahwa hukum ini harus dipatahkan. That old man must die. Dan manusia lama kita harus mati. The law of sin and death can be broken only by the law of the Spirit of life in Jesus Christ. Dan hukum dosa dan kematian hanya bisa dipatahkan oleh hukum Roh kehidupan Tuhan Yesus Kristus. So we have here the three laws: the law of sin, the law of God, and the law of the Spirit of life in Jesus Christ. Jadi di sini kita memiliki 3 hukum. Hukum yang pertama hukum dosa, hukum Tuhan, hukum Bapa, dan hukum Roh kehidupan dari Tuhan Yesus.
Very good. So now let us think about that for a little bit. Jadi sekarang marilah kita berpikir tentang ini sebentar. The law of the Spirit of life in Christ Jesus. Hukum dari roh kehidupan Tuhan Yesus yang ada dalam Kristus Yesus. This is a driving force in the life of the human. Ini adalah sebuah tenaga pendorong di dalam kehidupan manusia. We do not receive this law by keeping the law, it is a gift. Kita tidak mendapatkan hukum ini dengan memeliharanya, tetapi ini adalah sebuah pemberian. Remember in 1 John we read, if we abide in him, we sin not. Apakah saudara ingat kita baca di 1 Yohanes bahwa ketika kita berdiam dalam Tuhan Yesus, kita tidak berdosa? So, to have the law of the Spirit of life in Jesus Christ is to accept Jesus's mind and his will in my life. Jadi untuk menerima hukum dari roh kehidupan Tuhan Yesus, itu adalah untuk menerima kehendaknya di dalam diri kita. To allow Jesus to live in me through his Spirit. Adalah untuk mengizinkan Tuhan Yesus untuk hidup di dalam rohnya, hidup di dalam kita. Paul identifies this power as a law. Dan Paulus mengidentifikasikan kuasa ini sebagai sebuah hukum. In verse 4, if we allow Christ to live in us, in verse 4, it says that the righteousness of the law might be fulfilled in us. Dan di dalam ayat keempat, jikalau kita mengizinkan untuk roh itu hidup dalam kita, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Very good. So the law of God is kind of a passive law. Jadi hukum Bapa adalah seperti hukum pasif, And the law of sin and the law of the Spirit of life are active and strong and powerful. dan hukum dosa atau hukum yang pertama dan hukum roh kehidupan Tuhan Yesus atau hukum yang ketiga itu hukum yang aktif, yang memiliki kuasa yang sangat kuat. But when the Spirit of Christ lives in me, then keeping the law is not a problem anymore. Tetapi ketika roh Tuhan Yesus berdiam dalam saya, untuk memelihara hukum bukanlah suatu permasalahan lagi. In verse 7, Paul continues to show us the human condition. We are naturally enemies of God. Di dalam ayat yang ke-7, Paulus melanjutkan bahwa kita secara alamiah memang adalah musuh Tuhan. It is because we are not subject or we cannot keep God's law, neither indeed can be. In other words, we can't keep God's law even if we wanted to. Jadi dalam ayat yang ke-7 dibilang bahwa hal ini memang tidak mungkin baginya. Jadi walaupun kita ingin memelihara hukum, itu tidak mungkin. So, this is the human condition. We need the law of the Spirit of life in Jesus Christ. Jadi itu adalah kondisi manusia dan kita membutuhkan roh kehidupan Tuhan Yesus Kristus. You know, I was told by some of very top leaders in our church. Jadi saya dikasih tahu oleh beberapa
ketua dari gereja kami, that the Spirit of God and the Spirit of Christ is something totally different than God, the Holy Spirit. Mereka mengatakan bahwa Roh Tuhan itu sangat berbeda dengan apa yang mereka percayai, Bapa, Roh Kudus, Tuhan Roh Kudus. But Romans 8, 9, and 10 tells us that the Spirit of God and the Spirit of Christ is the same Spirit. Tetapi di dalam Roma 8 ayat 9 dan 10 mengatakan bahwa Roh Kristus adalah roh yang sama. Read it, please. Romans 8, 9, and 10. Mari kita baca Roma 8 ayat 9 dan 10. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. So the Bible is clear, brethren. Jadi Alkitab itu sangat jelas, saudara-saudari sekalian. Our only solution against sin Satu-satunya solusi terhadap dosa adalah is to have the law of the Spirit of life in Christ Jesus. adalah untuk mendapatkan hukum dari roh kehidupan Tuhan Yesus. This means to be in the Spirit. Ini artinya adalah untuk tetap di dalam roh tersebut. This means to have the Spirit of God dwelling in us. Ini artinya adalah agar roh Bapa dapat berdiam dalam kita. This means to have the Spirit of Christ. Artinya adalah untuk memiliki roh Kristus. This means to have Christ in us. Ini artinya untuk memiliki Kristus di dalam kita. This is the privilege of the Christian. Ini adalah suatu hak istimewa dari umat Kristen. To have the Spirit of the Son of God himself abiding in our hearts. Untuk memiliki roh dari anak Bapa sendiri yang dapat tinggal dalam kita. Sister White wrote in 1888, "When you come under the divine guidance, the Comforter will lead you into all truth. The office of the Holy Spirit is to take the things of Christ as they fall from his lips and infuse them as living principles into the hearts open to receive them. Then we will know both the Father and the Son." Dalam buku Ellen G. White dalam buku 1888 halaman yang ke 799 paragraf pertama, ketika Anda akan datang di bawah bimbingan ilahi, penghibur akan memimpin Anda ke dalam seluruh kebenaran. Tugas Roh Kudus adalah mengambil hal-hal dari Kristus sebagaimana hal itu keluar dari bibirnya dan menanamkannya sebagai prinsip yang hidup ke dalam hati yang terbuka untuk menerimanya. Kemudian kita akan mengenal baik Bapa maupun Anak. This was from a collection of 1888 materials. Ini dari buku 1888. It says here, letter 75, 1900, "Those who eat the flesh and drink the blood of the Son of God have a vital saving union with him. They are partakers of the divine nature. Christ dwells in the human tenement. True Christians are one with Christ as Christ is one with the Father. The quickening of the Holy Spirit brings life to the believing soul. When this is believed, understood, and known by experience, the character of God is revealed in the human agent. Christ abides in the soul."
Kita baca lagi pada buku Ellen G. White, letter 75 tahun 1900. Mereka yang makan daging dan minum darah anak Allah memiliki kesatuan yang vital dan menyelamatkan dengan Dia. Mereka mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Kristus tinggal di dalam rumah manusia. Orang Kristen sejati adalah satu dengan Kristus seperti Kristus adalah satu dengan Bapa. Roh Kudus yang menghidupkan membawa kehidupan bagi jiwa yang percaya. Kemudian ini dipercaya, dipahami, dan diketahui melalui pengalaman karakter Allah dinyatakan dalam agen manusia. Kristus tinggal di dalam jiwa. So the Holy Spirit is the Spirit of Christ dwelling within us. Jadi Roh Kudus adalah Roh Kristus yang berdiam di dalam kita. Do not let anyone tell you otherwise, that God, the Holy Spirit, is not the Spirit of Christ. Jangan ada seorang yang mengatakan kepada saudara bahwa Tuhan Roh Kudus adalah berbeda dengan Roh Kudus sendiri. In the Bible and the spirit of prophecy, this is made very clear. Karena dalam Alkitab dan Roh Nubuat dinyatakan dengan sangat jelas. The question is asked, why do we not hunger and thirst after the gift of the Holy Spirit, since it is the means whereby the heart may be kept pure? Read it, please, for me, sister. Tetapi mengapa kita tidak lapar dan haus akan karunia Roh Kudus, padahal itu adalah sarana untuk menjaga kemurnian hati? Tuhan merancang bahwa kuasa ilahi akan bekerja sama dengan usaha manusia. Sangat penting bagi orang Kristen untuk memahami arti dari janji Roh Kudus sesaat sebelum kedatangan Tuhan kita, Yesus, untuk kedua kalinya. Bicarakan itu, doakan, khotbahkan tentangnya, karena Tuhan lebih rela memberikan Roh Kudus daripada orang tua memberikan hadiah yang baik kepada anak-anak mereka. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Very good. So it says there that we need to pray for it, preach concerning it, talk of it, receiving the Holy Spirit. Jadi dinyatakan di sini bahwa kita harus bicarakan, doakan, dan khotbahkan tentang menerima Roh Kudus. A lot of people don't want to study this topic. Banyak orang tidak mau belajar tentang topik ini. But the spirit of prophecy tells us it is all essential that we understand the meaning of the promise of the Holy Spirit before Jesus comes. Jadi banyak yang mengatakan bahwa kita tidak perlu belajar tentang ini, tapi Ellen G. White atau Nyonya White mengatakan bahwa itu adalah penting untuk kita belajar tentang Roh Kristus di akhir zaman ini. It says here that we have one God and one Savior and one Spirit, the Spirit of Christ. And this is what should bring unity to us. Jadi dikatakan di dalam buku Testimonies volume yang ke-9 halaman 189, mereka yang memiliki satu Bapa dan satu Juru Selamat dan satu Roh Kristus itu yang membawa kesatuan kepada peringkat mereka. So brethren, my challenge today for you is to continue to study. Jadi tantangan dari saya untuk saudara dan saudari sekalian adalah untuk tetap belajar.
And let us make sure that every day we are asking for the Holy Spirit. Marilah kita pastikan bahwa setiap hari kita meminta Roh Kudus. When we understand the law of the Spirit of life in Jesus Christ, Ketika kita mengerti Roh Kristus dan kehidupan Tuhan Yesus di dalam kita, then we will understand and find success in overcoming sin. setelah itu kita dapat mendapatkan kesuksesan dalam menaklukkan dosa. This is why a right understanding of God, of Jesus, of the Spirit of Christ, the Holy Spirit is so important. Oleh karena itu, disinilah Mrs. White mengatakan bahwa pengertian dari Roh Kristus sangat penting untuk kita. It's very important because it has to do with overcoming sin. Itu sangat penting karena itu berkaitan dengan menaklukkan dosa. Let us pray. Mari kita sama-sama berdoa. Heavenly Father, I'd like to pray for all of us here today. Bapa dalam surga, saya ingin berdoa untuk semua umat Tuhan di sini pada hari ini. That every day, every week, we may overcome and grow spiritually. Agar dalam setiap hari dan setiap minggu kita dapat menaklukkan dosa dan berkembang secara rohani. Lord, we understand that your law is holy, just, and good. Bapa, kita mengerti bahwa hukum Tuhan adalah suci, benar, dan baik. But Lord, the law of sin holds us down. Tapi Bapa, hukum dosa menurunkan kita. But I pray, Lord, that you may deliver each and everyone who is struggling with some sin through the power of your Holy Spirit. Tapi saya berdoa agar setiap umat Tuhan di sini yang sedang bergumul akan dosanya dapat dibebaskan. In Jesus' name, amen. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.